Dampak kebijakan pemerintah pusat melalui Menteri Pertanian turunnya harga pupuk bersubsidi maupun non-subsidi disambut baik gembira petani di lereng Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur. Turunnya harga pupuk hingga 20% dengan harga semula dapat meringankan para petani selama ini sulit menjangkau harga pupuk yang harganya tinggi sedangkan harga panen murah. Seperti dialami Supriyono, petani Kelurahan Sukawinangun, Magetan, Jawa Timur. Ia menyambut baik gembira dengan kebijakan pemerintah menurunkan harga pupuk 20%. Harga pupuk semula mahal di atas Rp100.000 per kilo, kini turun Rp90.000. Harga tersebut, uang untuk bisa membeli pupuk dapat digunakan untuk kebutuhan petani lain. Alhamdulillah bisa turun, bisa membantu nanam jagung. Berarti bisa buat kebutuhan yang lain juga. Insya Allah. Pak, kalau semula itu berapa sih Pak, harga pupuk di Magetan ini Pak? Apa ya? Kisaran berapa Pak? Kisaran 115-an. Sekarang turun jadi? Belum tahu saya turunnya. Kan saya ambilnya kan sebelum dari tanggal berapa ya? Tanggal 19 atau tanggal berapa ya? Tapi udah dengar kalau harga pupuk turun. Belum. Pas ngambilnya belum. Jadi terus baru kemarin itu baru tahu. Yang diumumkan pemerintah kemarin. Nggih. Berarti kemarin tuh sempat harganya mahal juga harga pupuk itu Pak? Mahal ya sih enggak, tapi kalau turun gini kan senang. Ya. Bisa buat modal tanam lain gitu. Buat benih, buat yang lain gitu. Apalagi nih musim hujan ini tanam apa ini Pak? Ini jagung. Saya jagung manis dulu. Biasanya padi. Ini jagung. Apalagi saat nanti musim pemupukan juga nanti. Iya. Iya. Selain jagung tanamannya apa nih Pak? Jagung ya itu samping-sampingnya ya ada tanaman-tanaman apokat, pisang itu. Bisa turun lagi dan kualitas pupuknya ditingkatkan gitu. Lebih baik lagi. Ya. Tidak sulit juga dapatnya. Kalau ngambilnya gampang, cuman apa ya, biar kualitasnya sama seperti yang non itu. Wow, setara sama yang non subsidi, nggak dioplos atau yang lain gitu. Iya. Selain Supriyono, hal sama dialami Suwarno, petani desa Genilangit, Poncol, Magetan. Ia menyambut baik turunnya harga pupuk bersubsidi maupun non-subsidi. Namun, ia petani lain resah dengan ketua Gapoktan, kelompok tani nakal yang kerap mempermainkan harga. Petani Kabupaten Magetan umumnya itu ya salut sekali. Soalnya apa? Magetan itu kan tanahnya subur sebetulnya. Tapi sebagian tanah ada yang tidak dimanfaatkan. Nah ini dengan adanya programnya Bapak Prabowo, Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat yang tanamannya itu jagung atau petani jagung itu ya salut sekali. Jadi seperti saya sendiri ini ya 7-8 tempat. Nah, ini saya tanami jagung semua. Jadi bibitnya sampai habis bagi saya sudah banyak, sampai 1,5 kintal. Ringan atau gimana Pak? Ya lebih ringan. Tapi salahnya, ya ini penilaian masyarakat ya Mas ya. Penilaian masyarakat lewatnya kelompok. Itu kelompoknya itu nakal. Jadi rata-rata pupuk itu datang, itu sudah hilang. Jadi yang dijual sesuai harga kelompoknya hanya sebagian. Itu. Jadi kalau sebagian itu harganya biasanya kan hanya 130. Tapi kalau yang lain sampai 180 itu loh. Itu seharusnya seperti apa Pak yang dilakukan di bawah itu? Mungkin ada evaluasi gitu Pak? Wah, saya sendiri permainannya ketua kelompoknya kurang tahu. Jadi rata-rata ketua kelompok itu umpama mau mengambil pupuk itu penilaian dari masyarakat itu rata-rata sudah hubungan dengan pedagang. Itu, jadi dijual belikan. Di luar petani? Di luar petani.
Seharusnya untuk kebutuhan petani itu, Pak, Untuk ya? kebutuhan petani sebetulnya kalau kebijakan Pak Prabowo sudah bagus sekali, masyarakat sudah senang. Tapi salahnya ketua kelompoknya nakal. Sementara, Mah Hussein Wahyu Widodo, pemilik kios pupuk bersubsidi di Desa Ringin Agung, Magetan, mengatakan turunnya harga pupuk seharusnya diimbangi dengan sosialisasi terlebih dahulu sehingga pemilik kios tidak merugi sebab terlanjur membeli stok banyak dengan harga lama. Turunkan itu petaninya senang, kita pun juga senang. Yang penting jangan langsung diturunin harganya, sosialisasi dulu untuk bulan ini. Nah, kemudian nanti tahun baru Januari masa tanam pertama baru dinaikkan. Jadi kita tuh ada persiapan. Karena pupuk yang ini pulaannya harga lama, kemudian disuruh jual harga yang lebih murah karena harganya diturunkan oleh pemerintah. Coba kerugian ini gimana? Siapa yang nanggung? Siapa yang menanggung ya? Coba. Berarti keputusannya mendadak gitu kalau menurut. Iya, mendadak sekali, sangat mendadak sekali. Kemudian aplikasinya juga bisa loh di HP-nya tuh kita jualnya tetap jual yang murah, yang seperti itu. Ayo, sekarang satu truk itu 8 ton, itu saya perkirakan kerugian bisa 4 jutaan. Bayangkan. Dengan Ini berapa truk ini coba? Nah, gitu loh. Karena di sini ya di Kecamatan Magetan itu bukan dikasihkan ke kelompok tapi dikasihkan ke perorangan petani sesuai dengan daftar nama yang saya terima dari Dinas Pertanian. Berarti langsung didistribusikan ke petani. Saya menjamin tidak ada petani yang tidak kebagian malahan seperti ini. Karena apa? Kalau tidak foto, tidak menyerahkan KTP, nggak bisa terima pupuk. Kalau orang luar nggak bisa beli, nggak bisa di sini nggak bisa. Kecuali yang terdaftar tadi Pak ya. Ya kecuali yang namanya terdata di sini. Oke. Ya sekitar Kisaran berapa itu? 10.000 lebih sedikit. Gitu loh. Ruginya sampai Iya. Kalau sendiri 10.000 lebih sedikit. bawa berapa petani Pak yang ke sini jumlah? Saya nggak bisa ngitung petani, tapi kelompoknya 8 kelompok tani. Dan kelompok tani itu nggak ada yang mampu beli pupuk untuk dibawa pulang. Mereka satu persatu petaninya ke sini. Karena saya kalau nggak cash nggak boleh saya. Karena belum kita belinya di sana cash kok. Belinya di distributor tuh cash. berarti tersedia subsidi, non subsidi juga di sini kan? Non subsidi sedikit. Karena kebanyakan di sini mampunya hanya beli yang subsidi. Kecuali daerah pelausan sana beda. Di sana orang tanamannya banyak, jadi mereka harus tambah pupuknya. Biasanya kalau pupuk yang non subsidi itu hasilnya lebih bagus. Di sini yang tersedia berapa banyak Pak? Ini Berapa ton gitu Pak? Dari Magetan, Jawa Timur, Tim Liputan Pewarta mengabarkan.